Halo, selamat pagi, bertemu kembali dalam channel Dapur Divis. Oke, pagi ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan di luar sana satu lagi menu spesial dari Dapur Divis. Nah, saya percaya menu ini semua orang tahu memasaknya, tetapi ini khas ataupun ya versi daripada Dapur Divis, yaitu ayam masak merah versi Dapur Divis. Nah, menu ini sangat simpel, sangat mudah untuk disediakan, dihidangkan. Walaupun dia mudah, senang, tapi sedap sehingga menjilat jari. Oke, teruskan menonton video ini sampai habis supaya tuan-tuan puan-puan tahu bagaimana versi Dapur Divis yaitu ayam masak merah. Oke, menu yang saya sediakan ataupun bahan-bahan yang saya sediakan adalah seperti berikut. Ini dia. Tuan-tuan puan-puan, kawan-kawan sahabat-sahabat di luar sana, sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk memasak ayam masak merah versi Dapur Divis. Nah, sudah pastinya ayam masak merah kita menggunakan ayam satu paha ayam ya, lebih kurang 4 yang boleh dipotong satu paha. Jadi hari ini saya akan masak ayam masak merah banyak sebab ramai yang akan makan, jadi saya akan hidangkan ataupun saya akan potong banyak ayam hari ini. Jadi dan juga saya akan masak ayam masak merah lebih kurang 1 tray ya. Nah, hari ini saya akan tunjukkan bahan-bahan sedikit, yaitu bahan-bahan asasi yang saya gunakan untuk memasak ayam masak merah. Nah, oke, yang pertama tadi mestinya ayam. Oke, ini dia ayam, dan seterusnya serai, 2 batang serai saya akan gunakan untuk memasak. Cili merah, 1 batang cili merah, bawang merah, ini dia bawang merah, 3 ulas bawang merah ya, halia 1 ulas, lengkuas juga ya, kalau kita mau lebih lagi bagus ya, kalau ada, kalau tidak apa, kita gunakan apa yang ada ya. Lengkuas, menggunakan lengkuas, 5 ulas bawang putih, ini dia bawang putih ya. Nah, ini juga bawang besar saya akan menggunakan, saya akan blender bersama dengan bawang merah nanti. Ini dia bawang merah sedikit, halia saya akan campurkan untuk blender nanti. Nah, oke, bahan yang seterusnya saya akan menggunakan ini dia kari sebagai perapan nanti, kari jenis babas ya, kari babas ini dia. Dan seterusnya lengkuas, serbuk lengkuas, ini serbuk lengkuas, dan juga tepung kanji saya akan gunakan untuk ayam nanti. Oke, dan seterusnya yaitu garam ya, garam saya akan gunakan sedikit garam nanti, ajinomoto sedikit, gula cukup rasa, dan juga sos. Nah, ini dia sos. Dan seterusnya selain dari sos saya akan menggunakan juga cili bo. Ini dia cili bo. Memandangkan saya tidak mempunyai cili kering untuk digiling, tapi saya akan menggunakan cili bo yang sudah sedia digiling. Ya, maklumlah kalau cili bo ini tidak berapa merah, tapi tidak apa, kita akan teruskan. Kita gunakan apa yang ada. Nah, seterusnya saya akan menggunakan susu cair. Nah, saya akan tambahkan sedikit susu cair dalam masakan saya supaya ayam masak merah versi Dapur Divis ini rasa berlemak-lemak. Itu dia. Nah, ini tadi ya kari yang saya gunakan, kari babas. Oke. Nah, seterusnya sudah pastinya ayam masak merah kita menggunakan ayam. Nah, ini dia ayam, 1 paha ayam ya, lebih kurang 4 yang boleh dipotong. Oke, seperti biasa bawang besar ini saya akan potong-potong ya, saya akan potong dia menjadi 4 bahagian, bukan 4 bagian, saya akan potong-potong kecil-kecil supaya senang saya blender nanti. Oke, ini dia, nanti saya akan blender ya, ini bahan yang saya akan blender. Ini juga bawang merah, saya akan blender juga nanti, potong-potong sedikit lah. Ini dia. Ini saya akan blender, dan sedikit bawang. Ini tekan saja. Senang saja nih kalau bawang putih.
Tentu saja kita potonglah dia. Oke, ini nanti ini saya akan blender sedikit ya, saya akan blender, saya ambil sedikit bawang nih, saya akan campur, saya kasih blender dia, ini juga sedikit saya kasih blender dia. Ini. Oke, ini lada nanti saya harus potong. Ini serai saya akan potong. Ini akan saya akan blender nanti ini. Saya harus blender dan yang selebihnya saya kasih ya. Oke, seterusnya masukkan minyak ya, kita gaul-gaulkan dia, kita biarkan dia minyak ini masak sepenuhnya. Oke, kemudian masukkan bawang ya yang telah dikisar dan juga dicincang halus seperti ini. Masukkan dia ya secukupnya. Oke teman-teman dan teman-teman, seterusnya masukkan limau daun purut. Nah ini dia ya, kita gaul-gaulkan dia biar wangi ataupun bau harumnya keluar. Nah ini dia seperti ini ya teman-teman, kita biarkan dia sehingga baunya naik. Nah ini sangat menyederakan. Oke, kemudian tambahkan dia ataupun masukkan cili giling atau cili bo ya, sama ada cili giling atau cili bo sama saja, cuma warna. Tambahkan ya sehingga secukupnya ya tuan-tuan dan puan-puan. Masukkan dia seperti ini. Oke, nah kita biarkan dia sehingga pecah minyak. Nah tambah lagi, nanti kalau tidak cukup tambah lagi. Nah ini dia. Oke, nah seterusnya masukkan dia cili ya, sos cili ya tuan-tuan dan puan-puan. Masukkan dia sos cili supaya nampak merah. Kita tahulah kalau cili boni tidaklah merah sangat, jadi kalau kita tambah sos cili nampak merah ya. Kita gaul-gaulkan dia. Nah kemudian masukkan serai, ini dia. Barulah keluar wanginya, sangat menyelerakan. Biarkan dia masak sepenuhnya sehingga minyak pecah ya tuan-tuan dan puan-puan. Oke, teruskan kita gaul dia ya sehinggalah minyak pecah. Nah, seperti ini. Nah kemudian masukkan air ya, air secukupnya. Berapa banyak ayam yang kita masak, nah kita tambahkan air ya tuan-tuan dan puan-puan. Oke, kemudian sudah siap masukkan air, masukkan ayam pula, ayam yang kita goreng. Sama ada ayam ini, ayam yang kita masak separuh atau sepenuh, masukkan saja seperti ini. Masukkan dia berapa banyak, nah macam ini ya tuan-tuan. Kemudian gaul-gaulkan dia sehingga rata. Nah kemudian masukkan lagi dia air. Biar dia airnya sama paras dengan air ya tuan, sama paras dengan ayam. Nah tujuan dia kenapa saya masukkan air sama paras dengan ayam, saya mau rasanya itu masuk ya, meresap. Nah ini baru terasa dia punya sambalnya, ladanya terasa. Nah yang kedua kenapa, supaya ayam tuh masak sepenuhnya, sudah pasti 100% masak nih tuan-tuan, tidak risau, tidak masak, pasti masak. Nah kita gaul-gaulkan dia biar dia mendidih sepenuhnya. Kemudian masukkan tepung kanji yang dicairkan supaya pekat nanti kuahnya nih. Ini dia, masukkan dia. Oke, nah kita tunggu dia sehingga dia mendidih. Gaulkan lagi. Kemudian masukkan susu cair ya tuan-tuan dan puan-puan supaya rasanya berlemak. Rasa lemak-lemak sedap nih. Ini dia bersih dapur Davis. Masukkan lagi.
Ya, kita gaul-gaulkan dikit, biarkan dia mendidih ya teman-teman. Kemudian masukkan ini dia sos, masukkan dia sos lagi ya supaya lagi pekat tipnya kuah macam nih. Biar rasanya meresap ke dalam ayam. Ini dia teman-teman dan perempuan, pasti menjilat jari nih. Nah, biarkan dia mendidih sehingga lah kuahnya menjadi kering sedikit, baru nampak pekat. Nah, seterusnya masukkanlah pula cukup rasa seperti garam ya, secukup rasa ya, Ajinomoto. Kita masukkan semuanya bahan-bahan, masukkan dia cukup rasa. Oke, masukkan saja, kemudian kita gaul-gaulkan dia ya teman-teman supaya nampak ataupun rata rasa dia, biar dia meresap ke dalam ayam. Mendidih, kita tunggu dia sehingga kering ya. Coba kita rasa, ya memang cukup rasa ya teman-teman. Nah, sedikit lagi, sedikit, kita tunggu ya. Ini dia barulah nampak tuh teman-teman. Ini dia puan-puan. Nah, tidak lama lagi masak. Oke teman-teman, wah siap untuk dihidang nih. Ini dia menjilat jari. Oke, siap. Nah, ini dia satu tray siap masak teman-teman dan perempuan, ramai yang beli makan. Nah, lepas nih teman-teman dan perempuan bolehlah coba di rumah nanti ya resepi Dapur Devis, ayam masak merah versi Dapur Devis. Ini dia. Rugi tidak coba. Oke. Sedikit lagi, sedikit lagi. Ini dia sudah siap. Oke teman-teman dan perempuan, selamat mencoba dan selamat memasak. Jumpa lagi dalam video seterusnya.